Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang VLAN. Jadi VLAN, apakah VLAN itu? VLAN adalah merupakan suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN, yang mengakibatkan suatu network dapat dikonfigurasi secara virtual tanpa harus menuruti lokasi fisik peralatan. Penggunaan VLAN akan membuat pengaturan jaringan menjadi sangat fleksibel, di mana dapat dibuat segmen yang bergantung pada organisasi atau departemen tanpa bergantung pada lokasi workstation. Jadi VLAN itu adalah suatu model jaringan yang nggak terbatas lokasi fisiknya. Misalnya kalian akan membuat jaringan di kelas A, itu kalian akan membuat jaringan lagi di kelas B tanpa harus terkoneksi secara fisik atau pakai kabel atau pakai apa, itu bisa. Itu namanya virtualan. Kalau LAN kan lebih ada kabelnya dan segala macam. Itu. Nah, ini ada perbedaan LAN dan VLAN. Secara bentuk jaringan, LAN sangat bergantung pada letak fisik dari workstation, serta penggunaan hub atau repeater sebagai perangkat jaringan yang memiliki beberapa kelemahan. Kelebihan dari model VLAN adalah bahwa setiap user yang tergabung dalam suatu VLAN atau bagian dari VLAN tersebut dapat tetap saling berhubungan walaupun terpisah secara fisik. Terlihat jelas VLAN telah merubah batasan fisik yang selama ini tidak dapat diatasi oleh LAN. Keuntungan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan baik secara teknis dan operasional. Jadi seperti saya terangkan tadi, kalau misalnya LAN itu lebih ke hubungan fisik antara satu benda dengan benda lain. Misalnya satu PC dengan PC lain dihubungkan, nanti ada hub dan repeater. Nah, tapi kalau VLAN itu lebih ke misalnya komputer kalian ada di ruang A dan kalian ingin menyambungkan di ruangan C atau B atau D dimanapun yang jaraknya jauh, itu nggak masalah. Tapi kalau LAN itu menjadi masalah karena harus dihubungkan dengan kabel dan harus dihubungkan dengan hub, lalu sinyalnya harus disambungkan lagi pakai repeater, itu kalau pakai LAN. Tapi kalau pakai VLAN itu lebih mudah. Nah, ini contoh penggunaan VLAN. Di gambar ini kelihatan bahwa ada satu repeater yang mempunyai anggota itu adalah 4 komputer. Nah, dalam 4 komputer ini akan dibagi menjadi 2 VLAN, yaitu VLAN 1 dan VLAN 2. VLAN 1 beranggota 2 komputer dan VLAN 2 beranggota 2 komputer. Sehingga mereka bisa berhubungan satu sama lain antara VLAN 1 dan VLAN 2. Dan di dalam VLAN 1 ada komputer 1 dan komputer 2 itu juga bisa saling berhubungan meskipun jarak mereka jauh. Ataupun kalau komputer 1 pada VLAN 1 berhubungan dengan komputer 1 pada VLAN 2 itu juga bisa. Nanti akan dijelaskan caranya seperti apa. Untuk saat ini pengertiannya VLAN ini seperti gambar tersebut. Nah, ini fungsi penggunaan VLAN. Untuk yang pertama, security, yaitu keamanan data di setiap divisi dapat dibuat sendiri karena segmennya bisa dipisah secara logika. Lalu lintas data dibatasi segmennya. Jadi misalnya ada VLAN 1 terdiri dari 3 komputer, maka yang bisa mengakses data di VLAN 1 hanya 3 komputer tersebut. Dari VLAN lain tidak bisa mengakses data yang ada di VLAN 1 tersebut. Nah, untuk yang kedua, cost reduction, penghematan dari penggunaan bandwidth yang ada dan dari upgrade perluasan network bisa jadi mahal. Terus yang ketiga, higher performance, pembagian jarak layer 2 ke dalam beberapa network broadcast domain yang lebih kecil, yang tentunya akan mengurangi lalu lintas paket yang tidak dibutuhkan dalam jaringan. Jadi karena kita bisa membatasi berapa komputer yang connect dengan kita, misalnya dalam satu VLAN itu, maka lalu lintasnya itu akan menjadi lebih rendah, jadi akan menjadi lebih cepat, performance-nya lebih tinggi. Misalnya kalau kalian mau menggunakan aksesnya full akses kepada anggota, misalnya kalian nggak membatasi menjadi VLAN atau dikelompok-kelompokkan, maka pasti akan menjadi lemot kayak kalian menggunakan wifi di tempat yang penggunanya banyak. Itu pasti akan lemot kan. Nah, kalau pakai di segmen-segmen dengan VLAN itu mempermudah pembagian jaringan tersebut.
Nah, ini ada cara kerja VLAN. VLAN diklasifikasikan berdasarkan metode atau tipe yang digunakan untuk mengklasifikasikannya. Ada yang menggunakan port, MAC address. Semua informasi yang mengandung pengalamatan suatu VLAN itu disimpan dalam database. Jika penandaannya berdasarkan port yang digunakan, maka database harus mengindikasikan port yang digunakan oleh VLAN. Jadi, misalnya kita terhubung dengan satu VLAN dari komputer 1 ke komputer 2 misalnya, maka di komputer 1 ataupun di komputer 2 akan tetap tercatat alamat kalian pernah berhubungan antar komputer tersebut. Dan data kalian pernah berhubungan itu akan disimpan dalam suatu database berbentuk tabel. Nah, untuk mengatur maka biasanya digunakan switch atau byte yang manageable atau yang bisa diatur. Switch atau byte ini bertanggung jawab menyimpan semua informasi dan konfigurasi suatu VLAN. Dipastikan semua switch atau byte memiliki informasi yang sama. Jadi untuk membuat VLAN itu sendiri ada penghubungnya yaitu switch atau byte. Nah, switch ini isinya nanti tentang konfigurasi-konfigurasi atau aturan-aturan yang kalian berlakukan di VLAN kalian tersebut, di jaringan kalian. Otomatis misalnya kalian dari VLAN 1 atau VLAN 2 ada switchnya 1, nah itu bisa menghubungkan antara 1 dan 2 dan data-datanya semua ada di switch tersebut. Switch akan menentukan kemana data yang diteruskan dan sebagainya, atau dapat pula digunakan suatu software pengalamatan yang berfungsi mencatat atau menandai suatu VLAN beserta workstation yang di dalamnya untuk menghubungkan antar VLAN dibutuhkan sebuah router. Jadi switch itu fungsinya tadi untuk menyimpan konfigurasi atau pengaturan yang kalian lakukan kepada jaringan kalian tersebut. Otomatis akan sama, misalnya dia juga akan membagi, kalian pernah menghubungkan komputer 1 di VLAN 1 dengan komputer 2 di VLAN 2. Maka komputer 1 ini pasti kalau akan mengirimkan data ke komputer 2 itu sudah ada historinya, sudah ada rekamannya, jadi itu menjadi lebih cepat dalam pengiriman data. Untuk hari ini sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.